Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini'matil Islam, bini'matil iman, bini'mati sihah, wa akramana bi khilafatil min jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia limpahan rahmat nikmat kepada kita bersama. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita seorang hamba di kalangan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, sehingga dengan nikmat tersebut insya Allah di hari kiamat kelak kita akan tergolong orang-orang yang mulia, karena Islam adalah agama yang mulia, agama yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perkara iman, perkara yang akan menyelamatkan seorang hamba dari azab yang pedih. Sholawat dan salam kita mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apabila kita senantiasa memperbanyak sholawat, kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari kiamat, tatkala di padang mahsyar, syafaatlah yang sangat dibutuhkan oleh manusia pada saat itu. Tidak ada perkara lain yang diharapkan selain mengharapkan syafaat. Dan orang-orang yang pasti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang ketika di dunia banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu dahsyatnya, begitu ngerinya di padang mahsyar kelak, semua manusia terbelalak merasakan ketakutan dalam dirinya. Tiada yang dapat dilihat selain amal-amal yang telah dibuat tatkala hidup di dunia. Melihat ke kanan dan kiri yang dilihat adalah amal, depan belakang adalah amal. Merasa khawatir apakah amal akan dapat menyelamatkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang di antara kalian pasti akan diajak bicara oleh Tuhannya tanpa ada juru bicara antara dia dan Tuhannya. Ia melihat ke sebelah kanannya, ia tidak melihat apa-apa selain amal-amal yang telah dia perbuat. Ia melihat ke sebelah kirinya, ia pun tidak melihat apa-apa selain amal-amal yang telah ia perbuat. Ia melihat ke arah depan, dia tidak melihat apapun selain neraka persis di hadapannya. Maka jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Hadis riwayat Bukhari.
Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu ngerinya hari hisab nanti. Semua manusia yang pernah hidup di dunia ini pasti akan menjumpainya. Semua manusia yang pernah hidup di dunia ini pasti akan merasakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tatkala manusia dilahirkan di dunia, mulai dari dia menghirup udara dunia sampai meninggal dunia akan dicatat, dan nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan oleh orang tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tatkala pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdoa, maka Aisyah radhiallahu anha pun mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya selesai melaksanakan sholat, maka beliau berdoa, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ketika beliau selesai sholat, maka Aisyah pun bertanya, wahai Nabi Allah, apakah hisab yang mudah itu? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, hisab yang mudah yaitu buku catatan amalnya dilihat, lalu ia diampuni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut Nabi, sesungguhnya wahai Aisyah, barang siapa yang dihisab dengan sebenarnya, binasalah ia. Hadirin, hadis ini hadis riwayat Ahmad. Betapa ngerinya perkara tersebut. Bahkan seorang nabi, kekasih Allah, Rasulnya Allah pun berdoa sedemikian untuk mendapatkan keselamatan dan kemudahan di hari hisab kelak. Maka hadirin yang mata Allah Subhanahu wa taala, kini lihatlah diri kita, hanya selaku umatnya Nabi saja. Amal kita tidak seperti amal Nabi. Ibadah kita jauh dari ibadah khusyuknya Nabi. Jangankan Nabi, hadirin, mengimbangi sahabat saja kita berat. Lalu apa yang akan kita persiapkan untuk bekal di hari hisab kelak? Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal, beribadah dengan benar, belajar meyakini Allah Subhanahu wa taala dalam hati, dan meyakini kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membicarakan tentang syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bagaimana pada saat itu semua manusia mulai dari awal hingga akhir yang pernah hidup di dunia ini berlari tunggang langgang, cemas, ketakutan. Mereka khawatir dan mencari siapa yang dapat menolongnya, mencari siapa yang dapat mensyafaatinya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita ketahui, kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya beliaulah yang dapat memberikan syafaat pada hari hisab nanti. Maka beruntunglah kita selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tatkala di dunia banyak bersolawat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena orang-orang yang bersolawat mengikuti sunnah beliau, berpegang teguh yakin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Berikut satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi tentang syafaat yang akan diberikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku didatangi seorang malaikat dari sisi Tuhanku, lalu dia memberiku pilihan antara memasukkan separuh umatku ke dalam surga
ataukah hak memberikan syafaat? Maka aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memilih hak untuk memberikan syafaat, dan itu untuk orang-orang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan bagi kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya lah Rasulullah memilih memasukkan separuh umatnya ke dalam surga, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dipastikan maka separuhnya lagi akan masuk ke dalam neraka. Jadi tawaran malaikat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peluang besar kepada kita, kesempatan emas kepada kita selaku umatnya. Beliau memilih memberikan syafaat kepada umatnya. Maka dengan demikian jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Perbanyaklah sholawat agar kita tergolong orang-orang yang akan Nabi berikan syafaat pada hari hisab kelak. Terutama kepada orang-orang yang dalam kehidupannya bergelimangan dengan dosa. Para pendosa-pendosa yang tidak dijamin di akhirat kelak akan masuk ke dalam surga. Bahkan mencium baunya surga saja tidak dijamin. Tetapi tatkala seorang hamba umatnya Muhammad hari ini pernah bersolawat, walaupun dia seorang pendosa, dipastikan akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Beliau bersabda, syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Maknanya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya seorang pendosa saja, bukan hanya orang yang melakukan dosa besar saja yang akan diberikan syafaat oleh Nabi, tetapi orang-orang yang banyak bersolawat kepada Nabi. Orang alim banyak bersolawat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Seorang ahli ibadah banyak bersolawat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bahkan seorang pendosa, seorang yang zalim pun apabila dia bersolawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaat Nabi di akhirat kelak. Bedanya apabila seorang ahli ibadah, seorang ahli ilmu akan mendapatkan syafaat lebih awal daripada seorang yang zalim ataupun seorang pendosa. Walaupun dia di akhir-akhir, di detik-detik akhir, entah berapa ribu tahun, berapa juta tahun dia baru mendapatkan syafaat karena dosa-dosanya, tetapi dia pasti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat menjelaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba hari kiamat, manusia akan berlarian ke sana kemari, dan mereka datang kepada Nabi Adam dan berkata, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Maka Nabi Adam pun menjawab, aku tidak berhak untuk itu, tetapi datanglah kepada Ibrahim karena dia adalah Khalil Rahman. Maka mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim dan beliau pun berkata, aku tidak berhak untuk itu, tetapi datanglah kepada Musa
karena dia adalah kalimullah. Maka mereka pun mendatangi Nabi Musa dan beliau pun berkata, aku tidak berhak untuk itu, tetapi datanglah kepada Isa karena dia adalah ruhullah dan kalimatullah. Maka mereka pun mendatangi Nabi Isa dan beliau pun berkata, aku tidak berhak untuk itu, akan tetapi datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sabdanya, mereka pun mendatangiku dan aku berkata, aku yang berhak untuk itu. Maka aku minta izin kepada Tuhanku, lalu dia memberikan izin dan mengilhamkan kepadaku puji-pujian yang aku gunakan untuk memujinya. Puji-pujian itu belum ada di benakku pada saat ini, kata Nabi. Kemudian aku pun, kata Nabi, memujinya dengan pujian tersebut dan aku bersungkur sujud kepadanya. Maka dikatakanlah, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, bicaralah, niscaya kamu didengarkan, mintalah, niscaya kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat, niscaya akan kuterima syafaatmu. Maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Lalu diperintahkan, pergilah kamu, lalu keluarkan darinya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji jawawut. Aku pergi lalu melakukannya. Kemudian aku kembali lagi dan memujinya dengan puji-pujian tersebut. Lalu aku, kata Nabi, bersungkur sujud kepadanya. Maka dikatakan, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, bicaralah, niscaya kamu didengarkan, mintalah, niscaya kamu akan diberi, dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaatmu. Maka aku pun berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pergilah kamu, lalu keluarkan darinya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar debu ataupun biji sawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun pergi lalu melakukannya. Kemudian aku kembali lagi memuji dengan puji-pujian. Lalu aku bersungkur sujud kepadanya. Maka dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, bicaralah, niscaya kamu didengar, mintalah, niscaya kamu diberi, dan berikanlah syafaat, niscaya akan diterima syafaatmu. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Diperintahkan, pergilah kamu, lalu keluarkan darinya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman sebesar biji yang lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan dari biji sawi. Maka keluarlah dari neraka. Aku pun pergi lalu melakukannya. Aku kembali untuk yang keempat kalinya, dan aku memujinya dengan puji-pujian tersebut. Lalu aku bersungkur sujud kepadanya. Maka dikatakan, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, bicaralah, niscaya kamu didengar, mintalah, niscaya kamu akan diberi, dan berikanlah syafaat, niscaya akan diterima syafaatmu. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, berikanlah izin kepadaku untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah berfirman, demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, dan demi keagunganku, sungguh akan aku keluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Begitu mulianya hadirin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedikit amal, walaupun seberat biji jawawut,
seberat biji sawi, bahkan lebih ringan 3 kali lipat dari biji sawi pun akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kemuliaan dan kasih sayangnya Nabi kepada kita umatnya hari ini. Maka alangkah buruknya kita apabila kita tidak bersolawat kepada beliau. Sementara solawat itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengucapkannya. Dalam sebuah riwayat yang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka Allah Ta'ala berfirman, para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, juga orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Kini tinggal zat yang maha pengasih di antara para pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah. Dia mengambil segenggam dari neraka, maka keluarlah darinya sekumpulan orang-orang yang belum pernah berbuat kebaikan sama sekali ketika hidup di dunia. Maka keadaan mereka telah gosong. Lalu Allah melemparkan mereka ke sungai di dekat pintu-pintu surga yang disebut dengan sungai kehidupan. Mereka pun keluar sebagaimana keluarnya biji tumbuhan yang terbawah aliran air banjir. Mereka keluar bagaikan mutiara. Di leher mereka terdapat tanda. Mereka dikenali oleh penduduk surga. Merekalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang Dia masukkan ke dalam surga tanpa suatu amal yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia, juga tanpa perbuatan kebaikan yang mereka perbuat. Kemudian Allah berfirman, masuklah ke dalam surga. Apa yang kalian lihat itu semua untuk kalian. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada kami apa yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di seluruh alam. Maka Allah berfirman, aku masih punya sesuatu untuk kalian yang lebih utama dari semua itu. Mereka pun bertanya, wahai Tuhan kami, apakah yang lebih utama dari semua itu? Allah menjawab, keridhoanku. Maka aku tidak akan marah kepada kalian lagi setelah ini selamanya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah keadaan kita nanti. Ini hal yang pasti. Ini suatu hal yang sudah menunggu kita. Setiap manusia yang pernah hidup di dunia pasti akan dinanti dengan hal yang telah disampaikan Nabi tadi. Maka perbanyaklah selawat. Mohonlah syafaat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sekelompok orang akan keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masuk ke dalam surga. Mereka dinamakan Jahannamiyun ataupun orang-orang Jahannam. Inilah kasih sayang beliau, yang sudah masuk neraka pun Nabi mencarinya. Kemudian diberinya syafaat. Maka setelah diberi syafaat, akan keluarlah mereka dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka begitu pentingnya, betapa butuhnya, betapa perlunya kita kepada syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara umatku
ada orang yang memberikan syafaat untuk sekelompok besar orang. Di antara mereka ada yang memberi syafaat untuk satu kabilah. Sebagian lagi ada yang memberikan syafaat untuk sekelompok kecil orang. Sebagian lagi ada yang memberikan syafaat untuk satu orang, sehingga mereka semua masuk surga. Inti daripada hadis ini adalah syafaat sangat penting, sangat-sangat menolong di akhirat kelak. Karena syafaat itu adalah hal yang mahal harganya, tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak bisa dibayar walaupun kita memiliki harta 10 kali lipat dunia ini, kita tukar untuk satu syafaat saja, maka tidak akan ada harganya harta yang kita miliki yang sebanyak 10 kali lipat dunia itu. Karena hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya, begitu ngerinya keadaan manusia tatkala hari hisab kelak, di hari kiamat kelak. Maka untuk itu kita berlomba-lomba agar akan mendapatkan syafaat oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dahsyatnya perkara setelah kematian nanti, yaitu perkara di hari kiamat nanti. Karena ngerinya itulah yang kita butuhkan adalah syafaat. Berikut ini adalah suatu riwayat tentang kengerian pada hari kiamat kelak. Satu hadis dari Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis yang panjang. Keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sifat amanah dan hubungan kekerabatan akan dihadirkan. Lalu keduanya berdiri di dua sisi sirat, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kelompok pertama dari kalian akan lewat secepat kilat. Aku berkata, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Apa yang dimaksud secepat kilat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidakkah kalian melihat kilat, bagaimana ia lewat dan hilang dalam sekejap mata? Begitulah orang-orang yang banyak amal, yakin kepada Allah akan meniti titian sirat secepat kilat. Lanjut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelompok yang selanjutnya meniti titian sirat secepat angin. Kemudian kelompok selanjutnya meniti titian sirat secepat burung terbang. Lalu kelompok selanjutnya secepat orang yang berlari. Mereka akan di bawah oleh amal-amal mereka. Sedangkan Nabi kalian berdiri di penghujung sirat sambil berdoa, Tuhanku selamatkan, selamatkan, hingga akhirnya amalan para hamba tak mampu lagi untuk membawa mereka. Sampai-sampai ada orang yang datang, ia hanya bisa merangkak. Sedang di dua tepi sirat terdapat gancu-gancu yang digantungkan dan ditugaskan untuk mengambil orang-orang yang ditentukan. Dengan adanya gancu-gancu tersebut, maka akan memberikan kengerian kepada seorang tersebut. Maka ada orang yang diambil oleh gancu tersebut pada dagingnya dan hangus terkena api neraka, lalu selamat. Dan ada pula orang yang dilemparkan ke dalam neraka oleh gancu tersebut. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, sesungguhnya dasar neraka jahanam selama ataupun sedalam
70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit gambaran kengerian di Sirat, belum lagi di neraka. Maka dengan kasih sayangnya yang telah Rasulullah SAW curahkan kepada umatnya, bukan hanya syafaat hadirin. Tatkala di Sirat pun Nabi kita menunjukkan kasih sayangnya dengan menanti seseorang di ujung Sirat. Nabi pun terus berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Hingga akhirnya amal yang telah dibuat ketika di dunia, ada yang mampu menyelamatkannya, ada yang tidak mampu menyelamatkannya. Itulah kasih sayang beliau. Makanya di dalam hadis tadi dinyatakan, tatkala Nabi ditawarkan dua pilihan. Yang pilihan yang pertama adalah memasukkan separuh umatnya ke surga. Atau pilihan yang kedua, memberikan syafaat kepada umatnya. Karena Nabi begitu yakin, sudah pasti umatnya akan mengucapkan salawat kepada beliau. Karena ucapan ini nggak sulit, ucapan ini ringan di lidah. Waktunya pun sebentar, sejenak, bahkan sesaat. Dengan demikian maka lebih banyak umatnya yang akan masuk ke dalam surga daripada memilih pilihan pertama, memasukkan umatnya separuhnya ke dalam surga. Artinya separuh lagi di dalam neraka. Maka apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih pilihan yang pertama, memasukkan umatnya separuh ke dalam surga, maka hari ini hadirin kita tidak kebagian surga. Tidak sampai ke zaman kita itu sudah separuh umatnya Nabi. Tetapi dengan kemuliaan Nabi, maka Nabi memilih memberikan syafaat kepada umatnya. Ini sudah dipastikan, sudah pasti sampai ke zaman kita hari ini, zaman generasi kita, bahkan sampai detik-detik hari kiamat pun, apabila ada orang yang bersolawat kepada beliau, pasti akan mendapatkan syafaat. Inilah kemuliaan kita hari ini, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirin, saking mulianya kita ini, umatnya Nabi kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sorga diharamkan atas kaum-kaum terdahulu sebelum dimasuki oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya umatnya Rasulullah itu berada di akhir zaman, di ujung zaman, maka akan masuk surga lebih duluan ketimbang umat-umat terdahulu ataupun kaum-kaum terdahulu. Nah, bagaimana tidak beruntung? Bagaimana kita tidak bersyukur? Lahirnya di akhir, kehidupannya di akhir zaman, maka masuk surganya di awal. Sebaliknya kaum-kaum terdahulu, lahirnya di awal, masuk surganya di akhir. Untuk itu patutlah kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah, selaku pembawa nur kehidayah, pembawa kebenaran, pembawa perkara yang hak yang akan menyelamatkan umatnya dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah pentingnya kita bersolawat kepada Nabi agar kita dapatkan syafaat. Dan begitu perlunya syafaat, begitu butuhnya syafaat kita, syafaat dari Rasulullah SAW untuk kita di hari kiamat kelak. Semoga setelah mendengarkan penjelasan ini,
kita akan lebih giat lagi menggapai syafaat yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sediakan untuk kita. Hanya ada dengan satu jalan, yaitu benar-benar yakin iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ikut perintah Allah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga saya dan kita semualah yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.